Bismillah, Afwan Patri mau tanya, kalau HB kurang apa boleh dilakukan pembekaman? Yang pertama, ketika bicara tentang bekam, boleh dibekam apa enggak orang yang anemia, bisa dibekam dengan catatan cukup darahnya, cukup dayanya. Bagaimana bekam bekerja buat orang yang anemia? Bekam itu prosesnya cupping, toreh cupping. Ketika kita cupping misalnya 12 titik gitu ya, terutama di area pinggang, itu akan terjadi yang namanya hipoksia lokal. Jadi jaringan yang di kop mengalami kekurangan oksigen. Yang bawa oksigen itu darah. Maka otak bacanya tubuh kekurangan darah. Ketika otak bacanya tubuh kekurangan darah, maka otak akan perintahkan kelenjar adrenal yang ada di ginjal untuk memproduksi yang namanya eritropoietin, hormon pembentuk sel darah merah yang baru. Jadi dia menstimulasi hormon pembentuk sel darah merah yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bekam sekalipun orangnya anemia, dia tidak mengurangi darah seseorang, karena yang namanya HB itu terikat oleh sel darah merah. Yang namanya bekam itu diambil dua cara darah. Yang pertama, tarikan kop ini akan membuat rembesan pembuluh darah, di mana yang keluar adalah materi-materi penyebab penyakit, begitu ya, sampah-sampah metabolisme yang diameternya lebih kecil dari sel darah merah. Makanya nanti nggak anemia. Yang kedua, darah bekam itu diambil akibat penorehan pembuluh darah kapiler. Nah, ini yang keluar sel darah merah. Maka tekniknya harus memahami kontur kulit, baik itu ketebalan maupun elastisitasnya. Itu. Nah, bagaimana penanganan anemia untuk tibun nabawinya? Ya harus kita cari dulu akar penyebab penyakitnya. Jika jelas kalau dari historinya yang bersangkutan ini mengalami yang namanya kelelahan kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal ini fokus aja dari apa yang disampaikan tadi, itu fokus untuk mengeluarkan hormon antiinflamasi, namanya kortisol terus-terusan. Jadi untuk mengeluarkan hormon eritropoietin, untuk mengeluarkan hormon pertumbuhan yang dilakukan oleh kelenjar adrenal, nggak sempat lagi, kelelahan dia. Itu yang pertama, kelenjar adrenalnya kelelahan. Yang kedua, jangan-jangan malnutrisi nih yang bersangkutan. Ingat ya, yang namanya darah itu diproduksi di sumsum tulang. Dia butuh bahan untuk jadi darah. Satu, zat besi. Yang kedua, asam folat dari protein. Zat besi dari sayur-sayuran. Yang ketiga, vitamin B1, B12, dan seterusnya. Artinya sayuran, mineral ini dibutuhkan dalam proses pembentukan. Jangan-jangan nih, itu yang tidak tercukupi. Yang kedua, sekalipun nutrisinya tercukupi, jangan-jangan sistem cernanya bermasalah. Dalam proses pengolahan, penyerapan makanan nggak aktif. Kalau dilihat dari historinya nih, kenapa sistem cernanya itu jadinya kerjanya nggak maksimal? Gara-gara mode tubuhnya stres respon, nggak tidur, sering begadangan, kortisol pasti keluar, melatonin yang harusnya keluar dia buat begadang, sehingga yang namanya detoksifikasi, revitalisasi sel itu nggak terjadi sama yang bersangkutan. Wajar kalau misalnya 18 tahun anemia terus. Yang berikutnya, kalau dilihat dari cerita ini adalah kelelahan fisik dan kelelahan emosi dari lihat pekerjaannya. Dan yang terakhir, akibat ketidakseimbangan hormon dikarenakan pemakaian alat kontrasepsi KB. Ini biasanya pil ya, yang berkepanjangan, jadi tidak sehingga rahimnya hingga sampai kering. Maka saran saya protokol yang terapi, satu, singkirkan akan masalahnya. Kalau dia begadang terus, ya nggak boleh gitu, perbaiki tidurnya. Itu sarannya, nggak boleh begadang. Yang kedua, ya harus dievaluasi KB-nya. Kalau perlu ya kalender KB kalender. Yang ketiga, ini
Kenapa sih rata-rata termasuk penyakit anemia itu proses penyerapan makanannya bermasalah? Gara-gara perutnya biasanya tidak terjadi ketidakseimbangan bakteri baik dan buruk di dalam perutnya. Maka siapa yang merusak itu biasanya karena diet, makan makanan yang satu tinggi gula, yang kedua kasein atau susu sapi biasanya, yang ketiga minyak terhidrogenasi, minyak goreng digoreng berulang-ulang, yang berikutnya selain gula tepung yang terakhir. Nah, ini harus nggak boleh sama sekali, harus pantangan. Yang pasti yang berikutnya nggak boleh lagi makan yang rendah gizi, makan makanan yang rendah gizi, seblak gitu ya, jajanan seblak doang, atau mie ayam yang rutin setiap hari mie ayam, itu udah nggak boleh lagi. Begitu. Jadi singkirkan akar dari masalahnya. Yang kedua, gantikan yang hilang, atau saya bilang anjurannya. Kalau tadi pantangan, ya sekarang anjuran. Apa anjurannya? Ingat bahwa tubuh untuk menciptakan darah itu butuh yang namanya asam folat, butuh yang namanya zat besi, butuh yang namanya vitamin B1, B12, hingga yang namanya vitamin C. Maka perbanyak itu. Makan tinggi protein, tinggi sayur-sayuran warna hijau, begitu ya, kemudian kacang-kacangan, ya sumbernya ada di organ hati ayam gitu ya, daging yang warnanya putih, ikan atau ayam, kemudian sayur berwarna hijau, sup kaldu atau lagi madu, kasih spirulina seperti itu. Itu yang kedua. Langkah yang ketiga, ya benerin perutnya. Ingat ya, sudah terjadi ketidakseimbangan di perut tersebut. Satu, jendela makannya yang diatur. Jadi buat jendela makannya seimbang, minimal 12 jam makan, 12 jam puasa. Kalau perlu ya sering puasa, 14 jam jendela puasa, 10 jam jendela makannya. Yang kedua, isi perutnya dengan probiotik, bakteri-bakteri baik untuk sementara. Kalau bakteri baiknya sudah masuk, baru kasih yang namanya makanan dari bakteri itu. Baik tadi namanya prebiotik. Nah, yang namanya probiotik dilihat kondisi yang bersangkutan. Kalau misalnya kearifan lokal, misalnya asinan, kalau orang Bogor begitu ya. Kalau orang Kuningan tauco, kalau orang Jawa itu ada tempe tempe bosok istilahnya begitu. Kalau di Sumatera itu ada yang namanya tempoyak, ada yang namanya tembuyung, tembuhung, cuka gitu ya, cuka. Atau tape begitu di orang Jawa. Itu dulu itu. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan floral yang ada di perut. Yang berikutnya adalah perbaiki mana-mana yang rusak. Nah, bekam ini kalau dilakukan pagi hari ketika perut kosong, itu akan menstimulasi yang namanya hormon pertumbuhan. Jaringan apapun yang rusak, itu ketika mau revitalisasi sel, mau regenerasi sel, butuh yang namanya hormon pertumbuhan. Maka kalau mau bekamnya, lakukan di pagi hari, tapi teratur, nggak langsung banyak titik, periodik. Dan yang terakhir, yang bahwa seimbangkan otaknya. Jadi nih, pasien yang seperti ini biasanya stres responnya berlebih ke metabolisme tubuhnya. Masukkan yang bersangkutan ke mode relax respon. Maka penting bagaimana menstimulasi hormon endorfin, serotonin, melatonin, begitu ya. Kemudian oksitoksin keluar terus-terusan. Teknik bekam bisa, pijat bisa, psikospiritual terapi bisa, motivasi, healing, journaling, jalan-jalan juga bisa. Tapi yang paling baik adalah sunnah Nabi. Sedekah, sholat malam, olahraga sunnah, itu hormon endorfinnya banjir. Wallahu a'lam bishawab.